Menyusuri sungai dan aksi bersih-bersih bantaran Sungai Pesanggerahan, warnai kunjungan Mr. Koji Nishikawa, Presiden Direktur PT K-Line Indonesia dan jajaran direksinya, yang disambut langsung oleh Ibu Penny Susanti yang merupakan sebagai Ketua Gerakan Ciliwung Bersih Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Sebelum dilakukan susur Sungai Pesanggerahan, dan aksi bersih-bersih Sungai Pesanggerahan, juga dilakukan pelepasan bibit ikan ke Sungai Pesanggerahan. Kegiatan ini dimulai dilakukan dari Hutan Kota Sanggabuana Karangtengah, Pesanggerahan, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, antara lain dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas SDA dan Dinas LH Jakarta dan perwakilan dari PT Mayora, PT Indofood dan Asparminas. Acara ini juga diprakarsai dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang merupakan hari internasional terbesar bagi lingkungan hidup. Dipimpin oleh United Nations Environment Programme atau yang disingkat UNEP, dan diadakan setiap tahun sejak tahun 1973, program ini telah berkembang menjadi platform global terbesar untuk penjangkauan lingkungan hidup, yang dirayakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024, fokus pada restorasi lahan, penggurunan, dan ketahanan terhadap kekeringan. Selain menyusuri, melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang Sungai Pesanggerahan, dan pelepasan bibit ikan, juga dilakukan penanaman bibit kopi Nusantara, yang merupakan tanaman kopi sejenis Robusta, di bantaran Sungai Pesanggerahan yang dikoordinir oleh Babe Hairudin, yang akrab disapa dengan panggilan Babe Idin, yang merupakan seorang jawara lingkungan hidup yang selalu inspiratif, bekerja sukarela menghijaukan bantaran Kali Pesanggerahan, sejak tahun 1992 atau kurang lebih sudah 32 tahun, mengabdi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sepanjang bantaran Sungai Pesanggerahan, tanpa mengenal lelah. Beberapa penghargaan telah diterima oleh pria kelahiran Karangtengah tanggal 13 April tahun 1956 tersebut, dan Babe Idin juga pernah mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang lingkungan hidup, yaitu penghargaan Kalpataru dalam kategori perintis lingkungan hidup pada tahun 2013. Di tangan Babe Idin, sampah-sampah yang banyak ditemukan di bantaran Sungai Pesanggerahan bisa diolah menjadi pupuk, bahkan tanah yang ada di sepanjang Sungai Pesanggerahan yang selama hanya ditanami oleh semak belukar dan pepohonan, sekarang lagi diolah menjadi perkebunan kopi, yang mana kopi tersebut dinamakan dengan Kopi Nusantara, sehingga kedepannya bukan hanya bisa menjaga alam, tapi juga ekosistem lingkungan hidup yang bermanfaat bagi alam, dan menjadi pendapatan ekonomi bagi para pelakunya. Ivan yang mewakili Master Koji Nishikawa, Presiden Direktur PT K-Line Indonesia, dalam statementnya ke awak media mengatakan, "Kami dari PT K-Line Indonesia, sangat senang dalam acara hari ini acara kedua kami setelah tahun lalu mengadakan acara di Jakarta. Kami melihat banyak sekali yang dilakukan keberhasilan sungai. Satu yang penting yang kami lihat ada satu naturalisasi yang bagus dengan cara yang tradisional, di mana penamaan bambu benar-benar bisa membantu, sehingga mereka sampai ke sini lagi," ujarnya. Lebih lanjut Ivan menyampaikan, "Kami berkomitmen supaya kedepannya kami lebih bisa untuk membantu. Moto global kami adalah melakukan kebersihan, nggak hanya seperti di sini saja, tapi juga kami mempunyai beberapa program yang kami lakukan di negara lain juga. Ada program yang lebih yaitu daur ulang dan sebagainya kita lakukan, termasuk kapal kami juga proses dengan teknologi, supaya menghasilkan gas emisi yang lebih kecil dibanding kapal lain di global, dan akan kami targetkan selama 30 tahun ke depan," jelasnya. Sedangkan di tempat yang sama Babe Idin, jawara lingkungan hidup Sungai Pesanggerahan ke awak media juga menyampaikan, "Kepedulian terhadap sungai dan kita bersahabat sudah lama, tapi tidak lupa juga terima kasih kepada sahabat saya Bang Oci yang merupakan direktur perusahaan Jepang. Tadi sudah peduli tentang aspek kepada lingkungan konservasi, karena masalah lingkungan ini bukan hanya kita atau pemerintah, tapi kita semua," ujarnya singkat. Ketua GCB, Gerakan Ciliwung Bersih Ibu Penny Susanti sebagai motivator acara tersebut menjelaskan, "Saya Ibu Penny Susanti Ketua Gerakan Ciliwung Bersih, jadi kerjasama dengan PT K-Line Indonesia sudah berlangsung sejak tahun yang lalu, untuk melakukan bersih sungai dan susur sungai. Susur sungai tahun ini kerjasama dengan Babe Idin, yaitu Ketua Kelompok Tani Sanggabuana Karangendah. Beliau juga tokoh masyarakat yang sudah melakukan banyak hal," ungkapnya. "Jadi kami lihat bahwa di sini banyak bambu dan Jepang juga senang dengan bambu, dan alhamdulillah dengan kita lihat ilmu yang dikembangkan oleh Babe Idin, khususnya komunitas di sini adalah Kopi Nusantara, kopi yang 6 bulan sudah berbuah, jadi kami lihat bahwa untuk acara ini sangat lebih baik,
Mudah-mudahan kerjasama untuk orang Jepang untuk acara kebersihan sungai dan sebagainya untuk ilmu yang transfer teknologi, tandasnya Ibu Penny Susanti ke awak media. Kopi. Ya, planting coffee. Bang Oci nanam kopi Nusantara. Terima kasih. Pengurus kami yang masuk Aspardinas, asosiasi kemasan. Kami dari PT Kilan Indonesia sangat senang bisa melakukan acara di hari ini. Ini acara kedua kami ya, setelah kita tahun lalu juga melakukan acara di Jakarta. Dan kami melihat banyak sekali effort yang dilakukan oleh komunitas di sini untuk melakukan pembersihan sungai. Ya, dan satu yang paling penting adalah kami melihat ada naturalisasi yang bagus dengan cara yang tradisional, di mana pemasangan bambu dan semuanya itu ternyata bisa berbantu banyak untuk memfilter kotoran ataupun sampah yang datang ke sini. Dan itu kami belajar banyak di sini, dan kami dari perusahaan juga berkomitmen supaya nanti ke depannya kami juga lebih bisa untuk membantu untuk membersihkan sungai, dan juga lebih bisa juga untuk menjaga lingkungan kami supaya lebih bersih dan sebagainya. Ya, itu dari kami, Bu. Terima kasih. Apa ini kegiatan rutin tiap tahunnya atau gimana, Mas, nanti? Sepertinya, Pak. Kalau dari kami memang moto global kami adalah melakukan kebersihan secara green environment, artinya nggak hanya seperti ini, tapi juga kami ada beberapa program yang kami lakukan di negara lain juga, kebersihan pantai, ataupun juga mungkin ada program yang lebih daur ulang juga dan sebagainya kita lakukan. Termasuk kapal kami juga kami melakukan proses dengan teknologi supaya menghasilkan gas emisi yang lebih kecil dibanding kapal lain sebenarnya. Target kami secara global dan akan kami targetkan selama 30 tahun ke depan sih. Terima kasih. Untuk Ibu sendiri. Terima kasih. Saya Ibu Penny Susanti, Ketua Gerakan Ciliwung Bersih. Jadi kerjasama dengan PT Kilen sudah berlangsung sejak tahun yang lalu untuk melakukan susur sungai. Nah, susur sungai ini tahun ini kerjasama dengan Babeh Iding, yaitu Ketua Kelompok Tani Sangga Buana. Beliau juga tokoh masyarakat yang sudah melakukan banyak hal gitu ya. Jadi kami lihat bahwa di sini banyak bambu, dan Jepang juga senang dengan bambu. Dan alhamdulillah dengan kita lihat ilmu yang dikembangkan oleh khususnya komunitas di sini adalah kopi ya, natural kopi yang 6 bulan sudah berbuah gitu. Jadi kami lihat bahwa untuk acara ini sangat lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan kerjasama untuk orang Jepang untuk acara kebersihan sungai dan sebagainya, untuk ilmu yang transfer teknologi. Terima kasih. Mengenai tentang kepedulian sungai, ya kita bersahabat sudah lama bagian ini. Tapi tidak lupa juga terima kasih kepada sahabat saya Bang Oci ya, dari teman direktur perusahaan Jepang tadi sudah peduli tentang aspek ya lingkungan konservatif ya. Karena masalah lingkungan itu bukan hanya kita atau pemerintah kita semua. Jadi judulnya dalam filsafat gua dari budaya kita selamatkan alam ini. Itu aja sih. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih.